Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Hati-hati dengan kemunculan Al-Mahdi palsu, ya. Semua menarasikan jika kebenaran Al-Mahdi yang dibahas ini kebenaran mutlak dari Allah, katanya. Semuanya mengklaim diri kebenarannya masing-masing, tentunya ya, semacam saya juga. Tentu seperti itu. Tapi apakah kebenaran Al-Mahdi ini benar-benar Al-Mahdi yang ditunjuk oleh Allah, atau hanya SP atau Al-Mahdi atau siapapun itu yang penyebutannya? Ini SP yang benar-benar ditunjuk Allah, atau hanya SP yang menurut pemahaman yang menarasikan masing-masing itu kebenarannya yang dari pemahaman masing-masing mereka yang menarasikan, ya, seperti saya ini juga, ya. Lalu kriteria apa yang bisa menjadikan ciri-ciri seseorang yang dianggap Al-Mahdi atau yang ditunjuk Al-Mahdi oleh Allah itu benar-benar Al-Mahdi yang ditunjuk oleh Allah, atau hanya itu pengakuan diri, atau hanya dari bisikan-bisikan, ya katakanlah, ya, semacam bisikan Ad-Dajjal semacam itu, ya. Tentu semua orang yang menarasikan di channel-channel YouTube ini seperti saya juga, ya. Ini mengklaim diri bahwa narasi yang memilih seseorang yang ditunjuk sebagai Al-Mahdi atau SP ini benar-benar dari Tuhan Yang Maha Esa, katakanlah semacam itu, atau tidak ada satupun yang menarasikan kalau dia dapat bisikan dari bisikan-bisikan, misalkan bisikan Ad-Dajjal, bisikan iblis, atau bisikan apapun itu, ya. Yang jelas semuanya mengaku kebenaran narasinya masing-masing. Tetapi kalau dilihat dari berbedanya orang yang ditunjuk sebagai Al-Mahdi, sebagai SP, tentu ini tidak semuanya, ya, kebenaran itu, narasi dari mereka itu mengacu pada satu sosok. Sebab apa? Saya meyakini jika harusnya yang disebut sebagai SP, sebagai Al-Mahdi, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat dan lain-lain itu mengarah pada satu sosok, ya. Dan harusnya mengacu pada satu sosok itu saja yang benar-benar ditunjuk oleh Allah. Semacam itu, Bu. Ini kalau menurut saya. Tapi kenyataannya dari narasi-narasi yang diucapkan oleh narator di channel-channel YouTube, saya kok meyakini orang yang ditunjuknya ini berbeda, ya. Macam itu, ya. Sehingga apakah benar yang dikatakan atau yang dinarasikan dari setiap narator itu benar-benar SP atau Al-Mahdi yang ditunjuk oleh Allah? Sebab kalau benar-benar itu SP yang ditunjuk oleh Allah, saya sangat meyakini hanya satu sosok saja, ya. Katakanlah misalkan narasi yang benar LSP yang ditunjuk Allah itu namanya A, katakanlah semacam itu, maka harusnya
siapapun yang menarasikan ini harus mengarah pada satu sosok itu yang bernama A tersebut ya. Walaupun naratornya ini akan mengatakan dari sudut pandang mungkin dari perjalanan hidupnya yang berbeda, cuma hanya harusnya mengarah satu sosok saja, yaitu yang disebut sebagai A yang ditunjuk oleh Allah. Itu harusnya semacam itu. Tapi menurut saya pengertian narasi-narasi yang diucapkan oleh narator itu, kalau saya menyimpulkan kok berbeda orang yang disebutkan dalam narasi-narasi tersebut. Misalkan dari seseorang yang indigo menarasikan kalau si Al-Mahdi muncul dari sini, dari situ, misalkan ya, ini mengacu pada sosok yang menurut naratornya itu adalah pilihan, semuanya menarasikan seperti itu. Tapi apakah nanti benar-benar Al-Mahdi atau SP yang ditunjuk atau yang dinarasikan oleh mereka ini, termasuk saya ini, benar-benar Al-Mahdi atau SP yang ditunjuk oleh Allah? Jadi kriterianya harus mengacu pada satu sosok saja, harusnya semacam itu. Lalu bagaimana cara melihatnya? Jika SP atau Al-Mahdi ini benar ditunjuk oleh Allah, ya, saya mengatakan ya, untuk membedakan yang asli ditunjuk oleh Allah atau bukan, ini harus mengacu pada satu kriteria saja, harusnya seperti itu, yaitu saya lebih condong Al-Mahdi yang asli dipilih oleh Allah ini pada dasar hadis ya, semacam itu. Jadi ada referensi dari hadis yang mengatakan bahwa Al-Mahdi diislah dalam semalam, semacam itu, dan bisa membuka kotak ya ini tabut, dan ya istilahnya bisa membuka harta-harta amanah. Ini kalau menurut saya semacam itu. Jadi pembeda seseorang yang menarasikan siapapun itu yang dianggapnya Al-Mahdi atau SP, selama yang dianggap Al-Mahdi atau yang mengaku diri sebagai Al-Mahdi atau SP ini bisa menunjukkan dua kriteria tersebut, saya meyakini itulah yang asli ditunjuk oleh Allah, semacam itu. Saya mengacu berpatokan dari referensi al-hadis, yaitu yang mengatakan bahwa Al-Mahdi diislah dalam semalam oleh Allah dan bisa membuka harta-harta terpendam, semacam itu ya. Ini bukti keterpilihan SP atau Al-Mahdi oleh Allah, yaitu dengan ditunjukkannya dia diislah dalam semalam dan diberikan kemampuan untuk membuka atau mengambil harta-harta terpendam, harta-harta amanah, katakanlah semacam itu, untuk kepentingan umat di dunia ini, macam itu. Ini kriterianya semacam itu. Baik
yang menarasikan saya sendiri ya atau yang lainnya. Pokoknya seseorang yang dianggap sebagai Al-Mahdi atau SP ini atau siapapun sebutan ini ya, yang terpilih sang kinase ya semacam itu, dangon budak jantan, saya sangat meyakini jika dua kriteria tadi untuk pembeda antara yang asli dan palsu semacam itu ya. Tetapi juga harus hati-hati. Karena apa? Karena yang mungkin ya, ini mungkin dari golongan anak buah Dajjal juga digambarkan dia sebagai Tuhan KW semacam itu ya yang mengaku bisa mendatangkan surga dunia, surga neraka semacam itu, bisa mendatangkan hujan, kekeringan dan lain semacam itu, bak seperti Tuhan macam itu. Sehingga harus hati-hati. Kenapa? Ya ini tetapi pembedanya adalah jika ada seseorang yang bisa mendatangkan semacam itu, pembedanya adalah bahwa yang dari golongan yang palsu ini adalah mengeluarkan harta-harta amanah melalui ya dari kekuatan-kekuatan gaib semacam itu ya. Istilahnya bukan dari Allah, maksud saya semacam itu ya. Karena apa? Karena kalau nanti ada dua orang yang mengaku bisa memunculkan harta-harta amanah ini, saya nanti mungkin akan mengerucut pada dua sosok saja, yaitu yang KW dan yang asli. Saya pikir seperti itu ya. Jika keduanya diadu, maka saya sangat meyakini kekuatan Allah yang ada dalam diri Al-Mahdi yang dipilih oleh Allah yang sebenarnya akan memenangkan peperangan semacam itu, pertempuran semacam itu. Karena apa? Karena Al-Mahdi yang asli didukung oleh kekuatan Allah semacam itu. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, tidak ada sesuatu apapun yang mempunyai kekuatan kecuali Allah. Jadi akan selalu dimenangkan macam itu ya. Walaupun nanti jika yang muncul Al-Mahdi yang benar-benar ditunjuk Allah ini tidak sesuai dengan kriteria sampean-sampean ya. Mungkin dari kelihatannya tidak sesuai dengan keinginan sampean semacam itu. Jadi jika nanti mengerucut pada dua sosok yang mengaku atau diakukan sebagai Al-Mahdi atau Satrul Mungid, saya sangat meyakini jika keduanya dipertemukan, kemudian siapa yang dimenangkan oleh Allah, itulah yang benar-benar Al-Mahdi yang sesungguhnya semacam itu ya. Karena itu jangan mudah percaya ya, dengan tampilan-tampilan seseorang yang kalau dilihat secara sepintas kasat mata ini mencerminkan dialah sosok Al-Mahdi itu ya. Hati-hati dengan Al-Mahdi KW. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.